Saya menuntut keadilan. Saya sini sebagai korban kasus perselingkuhan. Kenapa sanksi yang diberikan kepada Ihsan Suamena hanyalah mutasi dan dia bukan dipecat? Saya butuh keadilan karena menurut saya hukum di Indonesia tidak transparansi. Satu kata yang ingin saya sampaikan saja, kalau istri Bapak diobok-obok orang, bagaimana perasaan Bapak? Itu aja. Di balik gemerlap lampu kota dan hiruk-pikuk kehidupan, seringkali ada cerita tersembunyi tentang perjuangan, ketidakadilan, hingga mengungkap kebenaran. Peristiwa tragis dialami ayah 3 orang anak ini, diselingkuhi istri, dan dikecewakan institusi. Rahmat Hamzah menuntut keadilan atas pengkhianatan sang istri dan penghukuman terhadap oknum anggota polisi yang merusak rumah tangganya jauh dari harapan. Seorang diri, Rahmat masih terus mencari keadilan hingga kini. Rabu 26 Maret 2025. Terik matahari tak menyurutkan langkah Rahmat. Di depan markas Polda Maluku, dia berdiri, memegang sebuah poster bertuliskan "Korban butuh keadilan. Polri jangan tebang pilih." Ini bukan sekadar protes. Ini adalah puncak kekecewaan. Sebuah seruan yang lahir dari hati yang hancur setelah merasa dipermainkan oleh putusan sidang kode etik Polri yang dianggapnya tidak adil. Rahmat Hamzah, korban dari ketidakadilan yang ia rasakan, kini hadir di hadapan kita di studio Saksi Kata untuk membeberkan kronologi yang mengantarkannya pada titik ini. Sebuah kisah perselingkuhan yang melibatkan oknum anggota polisi, Brigpol Ihsan Suamena, dengan istri Rahmat yang juga berprofesi sebagai seorang disc jockey atau DJ bernama Ara Tiara Rahmi. Semua bermula pada pertengahan tahun 2022. Rahmat dan Tiara yang bekerja sebagai DJ mengisi acara pernikahan Ihsan Suamena dengan pasangannya Brigpol Shirley Kurniawan di negeri Hila. 2 hari setelah itu, Ihsan mulai sering mengunjungi PUB tempat Rahmat dan Tiara bekerja. Sebuah kebetulan yang terasa janggal. Kecurigaan Rahmat semakin memuncak ketika Tiara 3 hari kemudian tiba-tiba memiliki iPhone 13 Pro Max. Tiara mengaku membelinya secara kredit, namun Rahmat curiga ponsel itu adalah pemberian dari Ihsan. Seminggu setelahnya, Ihsan bahkan meminta Rahmat mengajarinya bermain DJ dan sering datang ke rumah seolah mereka adalah teman biasa. Drama terus berlanjut. Sekitar 2 minggu kemudian, Rahmat dan Tiara sempat bertengkar hingga Tiara pulang ke rumah orang tuanya. Saat Rahmat hendak menjemputnya keesokan pagi, Tiara baru pulang di siang hari dengan alasan yang mencurigakan. Puncak kecurigaan Rahmat terjadi beberapa hari kemudian saat ia pulang kerja subuh dan mendapati Tiara tidak di rumah. Setelah kejadian itu, Rahmat menemukan Tiara di sebuah salon di kawasan Ambon City Center. Saat itu, ponsel Tiara berdering, menampilkan nama Ihsan. Tak lama kemudian, Ihsan tiba-tiba muncul di salon tersebut, menguatkan semua dugaan Rahmat. Setelah kejadian itu, Tiara tidak lagi pulang ke rumah.
Dengan hati yang hancur, Rahmat mencari Shirley Kurniawan, istri Ihsan, untuk menyampaikan semua kecurigaannya. Shirley pun membenarkan Ihsan sering mentransfer uang ke rekening Tiara. Rahmat dan Shirley akhirnya berkolaborasi. Beberapa hari kemudian, mereka berhasil memergoki Ihsan dan Tiara di kawasan Waihaong. Ihsan berada di dalam mobil, sementara Tiara datang membawa makanan. Shirley yang dihubungi oleh Rahmat datang dan sempat terlibat adu mulut hingga saling tarik rambut dengan Tiara. Singkat cerita, klimaks dari drama ini terjadi pada 2 Agustus 2023. Shirley mendapati mobil Ihsan terparkir di sebuah hotel di kawasan Kota Jawa, Kecamatan Teluk Ambon. Setelah mengecek resepsionis, ia mengetahui suaminya menginap di kamar 101. Shirley kemudian menghubungi Propam Polda. Bersama-sama mereka melakukan penggerebekan dan mendapati Ihsan dan Tiara sedang menginap di kamar tersebut. Rahmat yang dihubungi Propam juga datang dan langsung membuat laporan resmi terkait dugaan perselingkuhan istrinya dengan oknum polisi tersebut. Untuk kasus saya, kasus perselingkuhan, ingin saya jelaskan bahwa saya menuntut keadilan sini sebagai korban kasus perselingkuhan terkait dengan saudara Ihsan Soamena yang telah merusak rumah tangga saya. Saya ingin seluruh rakyat Indonesia menonton, saya merasa keadilan ini tidak berpihak kepada saya. Untuk kasus perselingkuhan saudara Ihsan Soamena bersama istri saya, itu perselingkuhannya tercium 2022. Berjalan waktu selama 1 tahun, saya sebagai korban tidak mendapat bukti yang kuat. Kalau bukti untuk gerebek di mobil dan di tempat umum, sudah 3 kali saya mendapatkan penggerebekan itu. Tapi saya berpikir ketika saya buat laporan, undang-undang perzinahan adalah kedua orang yang bukan muhrim harus bertemu di satu kamar. Makanya saya merasa bahwa laporan yang akan saya bikin tidak kuat. Saya mengintai, ternyata di tahun 2023 bulan Agustus, saudara Shirley Kurniawan yang berupa istri dari saudara Ihsan Soamena menciduk Ihsan Soamena di salah satu hotel Wayame karena dia melihat bahwa mobil suaminya berada di parkiran penginapan atau hotel tersebut. Pada saat penggerebekan, saya sendiri sebagai korban dari kasus ini, saya tidak diberitahu. Sementara Shirley berteman WA sama saya sebelum penggerebekan sebelumnya. Saya tahu istri saya diciduk oleh salah satu anggota Propam yang bertugas pada saat itu menelpon saya bahwa, "Bang, bisa ke kantor, istri abang bermasalah dengan oknum polisi dan mereka diciduk A1. Sampai di kantor Polda, di situ saya dipanggil dan diperiksa terkait kasus ini. Barang bukti yang sudah didapat dari Polda semua saya lihat dan saya diperiksa. Pada saat hari itu, saudara Shirley Kurniawan yang melapor tentang masalah ini. Karena saya juga korban, ada istri saya di situ, saya juga membuat laporan tersebut. Seperti apa yang Shirley lapor berdasarkan laporan yang Shirley masukkan. Laporan dilayangkan Rahmat ke Propam Polda Maluku pada 4 Agustus 2023. Setelah melalui proses penyelidikan yang panjang, sidang kode etik Polri akhirnya digelar pada 11 Februari 2025. Namun, hasil sidang yang tertuang dalam SP2HP yang diterima Rahmat pada 24 Maret 2025 sungguh mengecewakan. Sanksi yang diberikan kepada Brigpol Ihsan Soamena hanyalah mutasi bersifat demosi selama 2 tahun dan menyatakan perbuatannya sebagai tercela. Rahmat mengungkapkan bahwa dirinya adalah korban dari ketidakadilan. Ia merasa hukuman tersebut tidak setimpal, apalagi
Brigpol Ihsan Soemena yang bertugas di Ditres Narkoba Polda Maluku telah terbukti berselingkuh dengan istrinya, dan barang bukti termasuk saat tertangkap basah di hotel sudah sangat jelas. Sanksi etik yang dinilai terlalu ringan ini memicu keberatan dari Rahmat Hamzah alias Mato selaku pelapor. Keberatan tersebut kemudian dituangkan dalam surat tertulis tertanggal 14 April 2025 yang ditujukan langsung kepada orang tertinggi di kepolisian, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Kapolda Maluku, Irjen Pol Edi Sumitro Tambunan. Terus di sini ketika laporan dikasih masuk, itu berjalan dari 2023 bulan Agustus sampai 2 tahun kemudian baru saya sidang kode etik. Saya sering cek, Pak, kapan kasus saya naik, kapan kasus saya naik. Katanya banyak kasus-kasus sidang lain yang menumpuk, jadi harus antri. Ya saya ikut saja, karena saya pikir ya itu mungkin aturannya kayak begitu atau bagaimana. Pokoknya saya sebagai orang awam, saya ikut saja. Ternyata di tahun 2025 bulan Februari saya sidang. Di situ saya sangat kecewa. Kecewa dengan putusan yang dari propam sidang saya. Saya merasa bahwa ini tidak adil. Kenapa saya bilang tidak adil? Ini kasus A1 diciduk langsung dengan anggota propam dengan bukti-bukti yang menurut saya sangat jelas. Kenapa seorang Ihsan Soemena hanya disanksi, dimutasi? Saya sebagai korban merasa hukum di Indonesia tidak sangat adil. Ada apa sebenarnya? Kalau memang oknum berbuat yang melanggar kode etik yang dikeluarkan oleh kepolisian, harus kerja yang benar-benar. Bapak semua, saya minta tolong, saya di sini korban. Saya tidak berbicara tentang banyak. Seandainya Bapak ada di posisi saya, istri Bapak dikasih begitu, bagaimana perasaan Bapak? Rumah tangga saya hancur. Ini masalah harga diri seorang laki-laki. Saya di sini menuntut bahwa Saudara Ihsan telah merusak rumah tangga saya. Jangan mentang-mentang suami istrinya seorang anggota kepolisian, lalu ada memilih. Saya tidak mau masyarakat menjudge seperti itu. Jadi saya minta keadilan untuk Pak Kapolri, Pak Kapolres, semua tolong usut kasus saya yang baik. Saya minta untuk Pak Kapolda Ambon yang baru, tolong usut kasus saya kembali. Saya masyarakat biasa, saya ingin transparansi. Masalahnya, saya punya kasus ketika naik di media, tidak ada dari anggota propam yang berbicara tentang masalah saya. Coba Pak bicara, kira-kira apa yang meringankan dia dalam hal ini. Di sini saya korban. Shirley korban, saya juga korban. Mereka rumah tangga baik-baik saya pisah. Saya hancur, rumah tangga saya hancur, saya pisah dengan saya punya anak-anak. Jadi saya minta Pak Kapolda tolong usut kasus saya. Jadi ketika putusan itu mutasi, saya sudah melakukan demo di depan kantor Polda Maluku. Tapi dari propam sendiri tidak memberikan keterangan yang jelas bahwa apa alasan sampai seorang Ihsan Soemena hanya dimutasi. Seandainya kalau seorang oknum polisi melakukan perselingkuhan, bahkan berzinahan dengan istri orang, bahkan orang bujang atau siapapun, tidak dibenarkan oleh undang-undang kode etik, mestinya pecat. Ini saya sebagai korban, saya merasa hukum di Indonesia tidak benar. Saya korban, semua nonton dan lihat saya korban. Omong kosong itu cuma cerita. Saya yang mengalaminya. Itu A1. Kalau seandainya oknum polisi berbuat begitu terus, lalu dibiarkan mutasi, masih akan ada korban seperti saya ini yang banyak. Karena mereka pikir selingkuh, mutasi, aman-aman saja. Jadi Pak, saya minta keadilan. Pak yang nonton, saya minta keadilan. Tolong bantu saya. Untuk terkait dengan demo yang saya lakukan, terus saya menyurati ke Mabes Polri. Surat sudah saya terima dari Mabes Polri bahwa kalau memang merasa keberatan, kita bisa tempuhi dengan jalur hukum apa saja yang menurut saya bisa untuk melakukan kebenaran. Keterangan dari seorang Kabid Humas
Kabid Humas bahwasanya tidak ada toleransi buat anggota polisi yang melakukan perzinahan walaupun itu sudah menikah dan tidak. Yang ingin saya sampaikan bahwa Pak Kabid pembicara ini coba buktikan. Saya ini yang jelas-jelasnya A1, kenapa dia cuma di mutasi? Sementara kasus yang serupa sama saya punya yang memang barang buktinya ya ada beberapa, mereka dipecat. Dan itu jelas-jelas mereka dipecat. Terus saya punya Iksan Suamena, kok tidak dipecat gitu. Selama ini kepolisian diam, tidak pernah membicara. Jadi walaupun berita saya naik, walaupun naik di media, mereka bungkam. Ataukah kepolisian tahu tapi pura-pura bungkam biar kasus ini berjalan itu saja dan masyarakat lupa dan habis jalan seperti itu. Coba transparan. Kalau salah, salah saja. Ya harus ditindaklanjuti. Bapak cuma bisa bicara, tapi kalau Bapak ada posisi sama saya, apa yang Bapak rasakan? Satu kata yang ingin saya sampaikan saja, kalau istri Bapak diobok-obok orang, bagaimana perasaan Bapak? Itu aja. Inilah kisah Rahmat Hamzah, sebuah perjuangan sendirian yang kini ia harapkan mendapat dukungan publik. Ia berharap dengan sorotan dari masyarakat, pihak kepolisian dapat mempertimbangkan kembali kasus ini dan memberikan hukuman yang lebih setimpal kepada oknum polisi yang telah merusak kehidupannya. Saksi Kata akan terus mengawal perjuangan ini demi tegaknya keadilan sejati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.